saraf terdiri dari otak, susun tulang belakang, dan saraf yang bekerja dengan mengirimkan sinyal listrik antara otak dan seluruh tubuh. Sistem saraf merupakan sistem paling rumit karena terdiri dari jutaan sel sistem saraf neuron yang saling terhubung dan vital sebagai pengembang bahasa pikiran dan ingatan. Sistem kerja sistem saraf adalah neuron yang diikat oleh sel belia. Utamanya sel manusia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sel saraf pusat dan sel saraf tepi. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan suatu sistem yang berfungsi menerima informasi atau rangsangan saraf tepi yang saling berlebaran seluruh tubuh. Saraf pusat berada pada sumsum tulang belakang otak menjadi tiga, yaitu 1. Otak besar atau cerebrum. Otak besar terdiri dari atas beberapa lobus, yaitu lobus bagian belakang merupakan pusat penglihatan, 2. Lobus bagian samping atau pelipis merupakan pusat pendengaran, 3. Lobus bagian tengah merupakan pusat perasaan, 4. Lobus antara belakang dan tengah merupakan pusat kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. 2. Otak kecil atau cerebellum. Otak kecil berfungsi sebagai pusat keseimbangan, sebagai pengatur koordinasi otot sadar atau lurik, sebagai pusat koordinasi seluruh kegiatan otak. 3. Otak tengah. Otak tengah terdiri atas. Bagian atas merupakan lobus optik sebagai pusat refleks mata. Bagian tengah terdapat talamus yang merupakan pusat pengatur impuls sensoris. Bagian dasar merupakan pusat pengaturan suhu, keseimbangan cairan tubuh, metabolisme lemak, karbohidrat, tekanan darah, tidur, dan selera makan. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang mengatur hormon pada manusia dan hubungan dengan sistem saraf karena saling mengontrol satu sama lain. Fungsi sistem endokrin menghasilkan hormon untuk tubuh manusia, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme oksidasi, dan meningkatkan penyerapan glukosa pada usus halus, mempengaruhi metabolisme lemak, protein, vitamin, dan mineral. Kelenjar hipofise terletak di rasa tengkorak. Bagian dari kelenjar endokrin memiliki fungsi mengatur hormon, terbagi dari dua lobus, lobus anterior, lobus posterior. Kelenjar tiroid mengatur metabolisme dalam tubuh, berada di depan leher. Kelenjar paratiroid melekat pada kelenjar tiroid, terbagi dalam 4 bagian, mengatur kadar kalsium dan fosfor. Kelenjar timus setinggi trakea berfungsi menghasilkan limfosit. Kelenjar adrenal terbagi 2 dan terletak di bagian atas dan kanan ginjal, mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan garam, mengatur metabolisme lemak, konstriksi pembuluh, dan relaksasi bronkos. Kelenjar pankreas terbagi 2, alfa dan beta, menghasilkan hormon glukagon dan insulin. Kelenjar kelamin terbagi 2 menjadi testis dan ovarium. Testis menghasilkan testosteron, ovarium menghasilkan estrogen. Organ reproduksi laki-laki terbagi 2, yaitu reproduksi luar dan reproduksi dalam. Alat reproduksi luar merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian tubuh luar dan dapat diamati secara langsung. Alat reproduksi luar terbagi beberapa macam, yaitu pertama penis. Jadi penis berfungsi sebagai saluran kencing, urin, dan juga sebagai saluran sperma. Penis terbentuk dari otot tidak bertulang. Di ujung penis terdapat seperti lipatan yang disebut kuluk. Baik, yang kedua ada skrotum. Pada bagian dekat penis itu terdapat kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit yang disebut skrotum. Pada skrotum terdapat 2 buah sepasang testis atau buah zakar yang berbentuk
menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Kemudian alat reproduksi dalam. Alat reproduksi dalam yang terletak pada bagian tubuh yang tidak dapat diamati secara langsung. Alat reproduksi dalam yaitu ada testis, saluran sperma, uretra, kelenjar reproduksi. Yang pertama, testis. Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur berjumlah 2 buah, 1 pasang dan terdapat dalam skrotum. Pada laki-laki usia 13-14 tahun, testis mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Apa itu sperma dan testosteron? Sperma sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Sedangkan hormon testosteron senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki seperti membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat tertentu, misalnya kumis. Selanjutnya, saluran sperma yang terdiri dari epididymis, vas deferens, dan uretra. Yang pertama yaitu epididymis. Epididymis sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju saluran selanjutnya, yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran sperma menuju uretra. Kemudian yang terakhir, uretra, yang merupakan saluran akhir sperma dan urin yang terdapat di dalam penis. Selanjutnya, kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi ini berfungsi sebagai memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi mani. Kelenjar reproduksi pada laki-laki ini terdiri atas vesikula seminal, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Yang pertama, vesikula seminalis, yaitu menghasilkan cairan yang bersifat basah atau alkali yang mengandung fruktosa, gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. 2. Kelenjar prostat menghasilkan cairan putih, keputihan sedikit asam, pH 6,5 dan mengandung beberapa zat. 1. Asam sitrat, 2. Enzim pepsinogen lisozin amilase, 3. Seminal plasmin. Yang ketiga, kelenjar Cowper menghasilkan kelenjar dan cairan yang bersifat basah, berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Selanjutnya, organ reproduksi wanita, yaitu alat reproduksi luar. Alat reproduksi luar wanita yaitu vulva dan labium, yaitu suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Vulva memiliki 2 saluran, yaitu urin dan saluran reproduksi. Selanjutnya, alat reproduksi dalam. Alat reproduksi dalam yaitu ovarium dan saluran reproduksi, di mana ovarium atau indung telur yang terletak di sebelah kiri atau sebelah kanan pada perut bagian bawah, di mana di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut folikel, di mana dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Kedua yaitu saluran reproduksi, yaitu tuba falopi, uterus atau rahim, dan vagina. Yang pertama, saluran telur yaitu tuba falopi. Fungsi tuba falopi yaitu membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Kedua yaitu uterus atau rahim yang berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Yang ketiga yaitu vagina.
Vagina berfungsi sebagai organ reproduksi, saluran aliran darah, menstruasi, dan jalan lahirnya bayi. Sistem perkemihan. Fungsi sistem perkemihan yaitu untuk menyaring darah dan membuang apa yang tidak dibutuhkan tubuh. Prosesnya menghilangkan air, ekstra garam, racun, dan produk limbah lainnya. Organ utama dalam sistem perkemihan ada 4, yaitu 1. Dua ginjal, 2. Dua ureter, 3. Kandung kemih, 4. uretra. Ginjal berperan sebagai filter utama dalam sistem perkemihan. Manusia memiliki 2 ginjal, 1 di setiap sisi tulang belakang di bagian atas perut. Ginjal menyaring darah untuk menghapus produk sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan asam urat, serta mengekstraksi kelebihan air dan elektrolit dari darah. Hasil filtrasi ini membentuk urin yang kemudian mengalir ke sistem kemih. Struktur ginjal. Yang pertama, korteks ginjal. Bagian ginjal yang paling luar dikelilingi jaringan lemak untuk melindungi bagian dalam ginjal. 2. Medula ginjal. Bagian ini merupakan jaringan halus yang terdapat di dalam ginjal. 3. Pelvis ginjal. Pelvis ginjal merupakan bagian ginjal yang terletak di lapisan paling dalam. 4. Nefron. Nefron terletak di sepanjang korteks hingga medula. 5. Hilum. Hilum adalah lubang kecil yang terletak di tepi bagian dalam ginjal. Ureter. Ureter adalah saluran kecil yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Urin yang dihasilkan oleh ginjal mengalir melalui ureter secara perlahan-lahan karena gerakan kontraksi otot polos di sepanjang ureter. Ada 2 ureter, 1 dari setiap ginjal yang membawa urin ke kandung kemih. Kandung kemih berfungsi menampung kencing hingga Anda siap menggosongkannya atau kencing. Kandung kemih berongga terbuat dari otot dan berbentuk seperti balon segitiga. Kandung kemih mengembang saat terisi. Kebanyakan kandung kemih dapat menampung hingga 2 cangkir atau 500 ml kencing sekaligus. Uretra. Uretra adalah bagian dari sistem perkemihan berupa saluran tipis yang berfungsi untuk mengalir urin dari kandung kemih menuju lubang kencing. Ureter terletak di area panggul yang terdiri dari sel otot polos, jaringan epitel, dan jaringan ikat. Beberapa penyakit pada sistem perkemihan diantaranya 1. Infeksi saluran kemih atau ISK, 2. Penyakit ginjal, 3. Inkontinensia urin, 4. Batu saluran kemih. Cara mencegah infeksi saluran kemih. Yang pertama, mengonsumsi banyak cairan. 2. Mencuci area kelamin dengan benar. 3. Hindari menahan kencing. Selanjutnya, sistem pernafasan. 1. Hidung. Hidung memiliki fungsi yang cukup fundamental yang diantaranya yakni untuk mengatur kondisi udara atau air conditioning, penyaring udara, dan humidifikasi. Di lain sisi, hidung juga berfungsi sebagai penyeimbang dalam pertukaran tekanan dan juga mekanisme imunologik lokal. 2. Faring atau tekak. Faring adalah saluran perantara untuk membantu sistem pernafasan dan sistem pencernaan berjalan dengan baik. Perlu diketahui, faring merupakan istilah medis dari tenggorokan. Faring dimulai dari bagian belakang rongga hidung yang terhubung ke bagian belakang mulut. Fungsi faring yang utama adalah sebagai organ penyalur udara dari hidung ke paru-paru melalui laring dan trakea untuk dilakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. 3. Trakea. Trakea atau batang tenggorokan adalah organ tubuh yang menghubungkan laring dengan bronkus. Berfungsi sebagai jalur masuk dan keluarnya udara dan penyaring masuknya benda asing. Trakea juga memiliki sejumlah tugas lain seperti mengontrol suhu udara yang masuk ke paru-paru, membantu proses batuk, dan membantu proses penyerapan makanan. 4. Bronkus. Bronkus merupakan organ dalam sistem pernapasan yang menjadi penghubung batang tenggorokan atau trakea dengan paru-paru. Fungsi bronkus dalam sistem pernapasan cukup penting. Salah satunya adalah memastikan aliran udara masuk dan keluar paru-paru. 5. Bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran udara di dalam paru-paru yang menghubungkan bronkus dengan alveolus. Bronkus merupakan salah satu bagian dari sistem pernafasan bawah dengan ukuran cukup kecil, sekitar 3 hingga 1 mm. Fungsi bronkiolus yaitu untuk membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. Bronkiolus akan mengalirkan udara menuju alveoli, di mana alveoli merupakan tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida.
berbeda. Selanjutnya, sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari tulang, sendi, otot, saraf, dan jaringan ikat. Sistem ini memungkinkan tubuh untuk bergerak dan beraktivitas seperti berjalan, berlari, mengambil benda, dan sebagainya. Oleh karenanya, jika sistem muskuloskeletal terganggu, tubuh pun akan kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Namun tak hanya itu, selain mendukung pergerakan tubuh, fungsi lain dari sistem muskuloskeletal adalah membentuk postur tubuh dan melindungi organ-organ penting dalam tubuh seperti otak, jantung, paru-paru, dan ginjal. Selanjutnya, anatomi sistem muskuloskeletal. 1. Tulang berfungsi untuk menyangga dan membentuk postur tubuh, mendukung gerakan tubuh, melindungi organ-organ penting, serta menyimpan kalsium, mineral, dan fosfor. 2. Sendi adalah bagian yang menghubungkan dua tulang. 3. Otot. 3 jenis otot yang termasuk dalam bagian sistem muskuloskeletal adalah otot jantung, otot poros, dan otot rangka. 4. Ligamen. Setiap sendi manusia dikelilingi oleh ligamen atau jaringan ikat yang kuat dan elastis. Ligamen berfungsi untuk menghubungkan tulang dengan sendi, menopang dan menstabilkan pergerakan sendi, memungkinkan pergerakan dan membatasi pergerakan sendi, serta menyatukan tulang. Tendon. Fungsi tendon dalam sistem muskuloskeletal adalah menghubungkan otot ke tulang serta mengontrol gerakan sendi. Tendon terbentuk seperti tali dan dapat ditemukan di seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, sampai kaki. Contoh dari tendon adalah tendon Achilles dan tendon rotator cuff di bahu. Tulang rawan merupakan jaringan ikat yang menutup sendi. Tulang rawan dapat ditemukan di antara sambungan tulang, hidung, telinga, dan trakea. Sebenarnya tulang rawan memiliki struktur yang kokoh, hanya saja lebih kenyal dan lentur dibanding tulang rangka. Fungsi utama di tulang rawan dalam sistem muskuloskeletal adalah untuk mencegah pergeseran antara tulang dan sendi serta menjadi peleda fisik ketika terjadi cedera pada tubuh. Cara kerja sistem muskuloskeletal yaitu ketika tubuh akan bergerak, otak langsung mengirimkan sinyal melalui sistem saraf untuk merangsang otot rangka. Setelah menerima impuls, otot akan mulai berkontraksi, kemudian menarik tendon dan tulang sehingga tubuh bisa bergerak. Sementara itu, saat mengendurkan otot, sistem saraf akan mengirimkan pesan ke otot agar rileks dan mengendur. Ketika otot yang sudah rileks berhenti berkontraksi, gerak tubuh pun juga ikut berhenti. Gangguan pada sistem muskuloskeletal yaitu sama halnya dengan sistem tubuh lainnya. Sistem gerak juga berisiko mengalami gangguan. Adapun beberapa gangguan pada sistem muskuloskeletal adalah sebagai berikut. 1. Kelainan tulang belakang. 2. Kelainan bentuk tulang. 3. Penyakit Parkinson. 4. Osteoporosis. 5. Atrofi otot. 6. Myasthenia gravis. 7. Infeksi pada tulang. 8. Gangguan sendi. 9. Penyakit autoimun. 10. Kanker otot, dan lain-lain. Cara menjaga kesehatan sistem muskuloskeletal yaitu beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem muskuloskeletal adalah sebagai berikut. 1. Olahraga secara rutin untuk meningkatkan kekuatan tulang, otot, dan sendi. 2. Menerapkan postur tubuh yang baik dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. 3. Istirahat yang cukup agar otot dan tulang memiliki waktu untuk pulih setelah beraktivitas. 4. Menjaga berat badan ideal untuk mencegah beban ekstra pada tulang. 5. Mengkonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang. 6. Menghentikan kebiasaan merokok karena senyawa dalam merokok dapat merusak lapisan sel pembuluh darah dan menyempitkan pembuluh darah sehingga meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya, sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, melindungi, memisahkan, dan menginformasikan hewan dan manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Kulit merupakan organ tubuh yang paling luas yang berkontribusi terhadap total berat tubuh sebanyak 7%. Kulit terdiri dari 3 lapisan yaitu pertama epidermis, yang kedua dermis, dan yang ketiga hipodermis. Rambut terdiri atas batang yang terletak di luar kulit dan akar rambut yang terletak di dalam kulit. Rambut terdiri dari medula, korteks, dan cuticula. Kuku berkoligrasi menyinari di atas kuku.
Epidermis yang terletak di bawahnya menjadi dasar kuku yang berbentuk U. Bila dilihat dari atas dan terlihat di batang kulit yang merupakan dinding kuku terdiri dari sisi epidermis yang bila gerak dan tidak mudah lepas. Warna kulit sangat beragam, dari yang berwarna putih mulus, kuning, coklat, kemerahan, atau hitam. Fungsi sistem integumen yang pertama proteksi, aborsi, ekskresi, persepsi, pengaturan suhu tubuh, dan pembentukan vitamin D. Gangguan pada sistem integumen yaitu kanker kulit, penyakit lupus, penyakit campak, jerawat, dan hemangioma, dan lain-lain. Sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler yaitu sistem dalam tubuh yang mengedarkan darah untuk keperluan pertukaran zat dan gas. Sistem transport tubuh yang membawa gas-gas pernafasan, nutrisi, hormon, dan zat-zat lain dari jaringan tubuh. Komponen sistem kardiovaskuler: 1 darah, 2 jantung, 3 pembuluh darah, vena, arteri, kapiler. Jantung: 1 lapisan dinding jantung, endokardium, miokardium, epikardium, dan perikardium. Endokardium itu endotel, jaringan ikat, subendotel, lapisan otot tipis. Miokondrium, lapisan otot paling tebal. Ruang jantung: 4 atrium atau serambi kanan, vertikal bilik kanan, atrium kiri, dan vertikal kiri. Sirkulasi jantung: atrium menerima darah dari vena. 1 vertikal, memompa darah ke arteri. 2 aliran darah melalui jantung diatur oleh katup yang membuka ke satu sisi. Aliran darah hanya mengalir satu arah. Darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung atau atrium kanan melalui vena cava menuju vertikal kanan melalui katup tricuspidalis. Dari vertikal kanan darah dipompa menuju paru-paru melalui katup semilunaris pulmonalis. Darah teroksigenasi dari paru-paru ke atrium kiri. Katup jantung: 1 katup atriovertikular kanan atau katup tricuspidalis antara atrium dan vertikal kanan. 2 katup atrioventrikular kiri antara atrium dan vertikal kiri. 3 katup semilunaris pulmonalis. 4 katup semilunaris aorta. Pembuluh darah: 1 kapiler, tempat pertukaran nutrisi, udara, hormon, dan metabolit. 2 arteri, mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. 3 vena, pembuluh darah balik ke mengalir darah kembali ke jantung. Pembuluh darah vena. Vena adalah salah satu jenis pembuluh darah dalam tubuh manusia. Vena dapat disebut juga sebagai pembuluh balik. Pembuluh balik ini mengalir memiliki cabang-cabang yang berbentuk pembuluh darah berkurang lebih kecil atau dikenal juga dengan nama venula. Vena berfungsi membawa darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali ke jantung, tepatnya ke serambi kanan. Darah dari kepala dan ringan mengalir melalui vena. Pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri adalah bagian tubuh yang berotot dan berbentuk menyerupai tabung kecil bersifat elastis. Tugas utama arteri adalah untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Fungsi utama arteri adalah untuk mengalirkan darah dari jantung ke berbagai bagian tubuh. Darah tersebut mengandung oksigen, nutrisi, dan hormon yang diperlukan oleh organ dalam tubuh agar dapat bekerja dengan optimal. Pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang terkecil dalam tubuh manusia. Terlepas dari ukuran, pembuluh darah kapiler memiliki peran besar dalam proses penyaluran oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh. Kapiler juga bisa mengalami gangguan berfungsi sebagai penghubung antara pembuluh darah arteri dan vena. Pembuluh darah ini memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 5 mikrometer. Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana. Sistem ini berfungsi untuk mencerna dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Sistem pencernaan terbagi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan, gigi, lambung, dan lain-lain. Pencernaan kimiawi yaitu pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan mengubah makanan
Sistem pencernaan terdiri dari satu saluran pencernaan